Ya, bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi untuk teman-teman petani di seluruh Indonesia. Nah, ini adalah salah satu perawatan upaya untuk meningkatkan pertumbuhan pada tanaman kemukus. Musim tunas sudah mulai tiba, dan buat teman-teman silahkan diperhatikan sinar mataharinya. Bila mana ada ranting dan sebagainya yang menghalangi, segera dipangkas. Karena mengingat musim tunas sudah tiba, dan hal ini akan dibarengi dengan munculnya bunga pertama. Bunga tersebut calon-calon bunga seperti ini ya. Nah, seperti ini, dan itu seperti ini. Nah, itu disusul ya, diimbangi dengan sinar matahari. Nah, hal itu akan mempengaruhi kepada proses selanjutnya, akan mempengaruhi rontok dan tidaknya bunga, atau bisa dikatakan berpengaruh besar dalam penentuan lebat dan tidaknya buah di masa yang akan datang atau musim ke depan. Nah, ini sudah mulai tunas karena cuaca ekstrim, jadi buat teman-teman diupayakan sinar mataharinya dipangkas di area tajar dan ranting-ranting pepohonan di sekitar yang menghalangi sinar matahari. Ya, sering dilanda pertanyaan atau dibanjiri pertanyaan, yaitu mengenai busuk pangkal. Bagaimana cara penanggulangannya? Di video saya yang sebelumnya sudah ada, yaitu mengingat musim hujan yang sudah mulai, maka segera dibuatkan parit dan upayakan air tidak ada yang menggenang. Untuk pencegahan selanjutnya yaitu penaburan dolomit beserta fungisida, bisa trichoderma ataupun merek fungisida sintesis seperti merek dagangan Trak, Kolnor, Dok, dan sebagainya. Bagi yang tidak mengetahui atau belum mengetahui atau kurang paham, minta aja di toko pertanian fungisida gitu, untuk mencegah dropnya pH tanah. Taburkan dolomit. Waktu aplikasinya berapa hari sekali, itu lihat cuaca di sekitar kalian. Bila mana hujan sudah semakin sering, maka harus semakin sering pengaplikasiannya. Karena apa? Ganasnya cuaca ekstrim itu tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan upaya kita menabur dolomit. Karena ganasnya cuaca ekstrim, maka penaburan juga harus semakin ganas. Pada intinya kalian harus mengimbangi cuaca itu dengan aplikasinya. Nah, hal-hal yang seperti ini dinamakan atau bisa dikatakan kurangnya sinar matahari karena ada pohon kapol. Jadi tetap mau tidak mau pohon kapol kita musnahkan. Nah, ini bukti bahwa musim tunas sudah tiba di usia curah hujan baru semalam sih sebenarnya. Kemarin sudah ada gerimis. Ini sudah muncul tunas-tunas seperti ini. Oke, buat kalian yang hobi mencangkok, di area inilah
ya area seperti ini itu sangat tepat untuk dicangkok. Intinya di akar-akar yang seperti ini akan sangat bagus untuk pembibitan. Nah, hal-hal seperti ini di area seperti ini dari batang induk utama atau panjat utama itu akan menghasilkan bibit yang super. Nah, ini hampir keseluruhan sudah memasuki tunas ya, tunas, belum bunga serentak. Ini baru tunas, kemudian nanti tunas lagi dan tunas lagi, biasanya hingga 3 kali apabila cuacanya normal. Karena ini cuaca ekstrim, maka pertunasannya pun semakin ekstrim. Bagi teman-teman mengalami kasus seperti ini sudah saya pastikan, tak jamin ini ada ulat yang bila mana siang hari itu langsung bersembunyi, dan bila sore dia keluar dan memangsa tunas-tunas muda. Nah, ini buktinya. Ini bisa dicari ataupun disemprot dengan pestisida untuk mengoptimalkan atau memaksimalkan hasil. Fungisida, pestisida bisa dicampur dengan pupuk buah ataupun gandasil B atau D bisa. Kalau B itu untuk fase yang sudah mulai berbuah, untuk D itu untuk memacu tunas baru atau daun. Ini ulatnya nggak kelihatan, jadi disemprotnya sore hari. Nah, bila mana di tempat kalian susah mencari dolomit atau hal-hal lain yang menjadi kendala, maka ada alternatif lain, yaitu penaburan abu kayu. Bila mana abu kayu susah, bisa menggunakan kalsit atau gamping atau kapur bangunan. Nah, oke, berikutnya saya tunjukkan hasil daripada sungkup ini yang kurang lebih usianya sudah 2 minggu. Nah, ini yang hitam seperti ini itu sudah harus dikeluarkan. Daun-daun mekar seperti ini harus dikeluarkan. Namun karena kendala waktu saya belum bisa mengeluarkan. Ini sudah hampir 50% lebih sudah waktunya mengeluarkan. Nah, ini sudah pada mulai keluar. Ini kelembabannya bisa dilihat, kalian bisa lihat. Oke, di sungkup berikutnya. Ini sungkup berikutnya. Kita lihat. Oke, untuk teman-teman yang bingung, ini embun. Misalkan medianya belum terlalu kering, tapi sudah agak ragu ya mau disiram apa enggak, ini cukup ditepuk-tepuk begini. Nah, itu embunnya pada jatuh. Nah, embunnya pada jatuh dan mengenai medianya. Nah, ini ya hampir keseluruhan sudah tunas, tapi belum punya waktu untuk mengeluarkan, jadi saya biarin aja. Kalau sudah seperti itu, posisi pembukaan bisa dilakukan siang hari sambil membantu adaptasi kepada calon bibit. Nah, ini baru mulai. Oke, lanjut kepada pembahasan pencangkokan. Pencangkokan tetap dilakukan di area-area yang ada akar aktifnya.
Ini akarnya sudah pada kering, telat. Nanti saya cari tempat yang baru. Nah, ini ada trigona, teman-teman. Ada lebah trigona bersarang di Bajaringan. Nah, ini yang kemarin saya unggah juga. Ini kondisinya sudah seperti ini, update-nya seperti ini, yang bibit dari biji. Nah, seperti ini. Nah, buat teman-teman bila mana menemukan biji yang seperti ini, itu dimasukkan ke tanah dan dikubur tipis. Ini juga. Nah, seperti itu. Ini sudah mulai berdaun. Nah, itu yang belum sempat keisi, teman-teman. Belum sempat keisi. Ada 600-an. Itu ada vaneli juga, malah belum keisi lagi. Yang sudah mulai bertunas, sungkup tunggal sudah mulai, ada yang baru, ada yang belum, ada yang mati juga. Nah, ini susahnya kalau di musim seperti ini, ketika mendung terlalu gelap, ketika panas ini terlalu panas. Jadi intinya susah kalau ngebibit di musim cuaca ekstrim. Nah, ini juga sudah saya unggah di video saya yang sebelumnya. Ini ada cara penanamannya, kalau enggak salah 3 video dari sebelum ini. Ini hasilnya sudah nempel. Nah, nempel ini tinggal nunggu merambat. Ini ikatnya masih, ini tinggal nunggu merambat sekitar 70 cm. Nanti saya pangkas 3 ruas dari ruas pertama yang menempel, misalkan 1, 2, 3. Nanti mangkasnya kurang lebih di sini. Tuh, nunggu sampai 70 hingga 1 meter dulu. Nah, ini juga yang kemarin ya, itu udah nempel seperti ini. Ini upayakan terkena sinar matahari kalau sudah seperti ini, tapi langkah bagusnya nggak usah dicabut, dipotongin aja rumputnya. Ini uji coba penanaman perdu, tapi bukan perdu ini sebenarnya, tapi yang tumbuh rantingnya saya coba tanam sama polybagnya. Nanti ketika sudah keluar tunas panjatnya saya ambil. Nah, ini termasuk hama yang susah dihilangkan. Ini tidak mati dengan pestisida, kan susah ini. Nah, ini bisa menular ke daun, ranting, dan lama-lama daunnya menjadi keriting, kemudian dia kuning. Ini menghisap nutrisi pada tanaman kemukus. Kutu-kutu putih seperti ini bahaya. Nah, seperti ini, upayakan dibersihkan. Nah, ini yang semai biji sudah seperti ini, seperti yang tadi ya, seperti yang tadi. Ini yang di karung belum waktunya ditanami karena ini baru sekitar 2 bulanan. Jadi belum akan saya tanami sebelum 4 bulan ke atas. Nah, ini salah satu pohon yang lolos dari busuk pangkal, yang satunya sudah mati. Saya aplikasi 4 hari sekali pakai abu. Alhamdulillah sudah mulai pulih, tapi perlu diingat parit dan kelembabannya harus tetap dijaga ya, jangan sampai ada air yang tergenang. Nah, ini yang buah susulan ya, atau buah selingannya seperti ini. Dan yang ada buahnya atau yang pemanenannya buah
agak telat, itu tunasnya pun agak telat. Jadi secara otomatis pemanenan itu berpengaruh kepada tunas atau musim buah ke depannya. Ini tak jamin ada ulatnya, tapi nggak tahu bersembunyi di mana. Nah, yang seperti ini ya, yang sudah biji bisa tumbuh. Yang seperti ini. Itu ada lagi, nggak jelas ya. Oke, mohon maaf karena video suara saya, cara bicara saya tetap masih kurang bagus, kurang maksimal. Jadi mohon maaf karena keterkaitan dengan dana lah intinya. Oke, ini sambung jantan dengan betina ya. Ini buat teman-teman yang seperti ini harus dibuang dulu selama proses penyambungan, dan ini sudah menunjukkan tanda-tanda jadi. Nah, dan bila mana sudah seperti ini kalian buka. Ini ada juga sih yang mati, gagal, ini gagal. Oh, ini gagal. Oke, ini gagal. Kita lihat lagi yang lain. Ini enggak jadi. Loh, ini jadi. Yang itu. Oke. Ini belum. Masih hijau. Ini dibuang dulu, yang tunas-tunas jantannya seperti ini dibuang dulu. Nah, ini biasanya akan sangat cepat pembuahannya. Nah, ini bisa dibedakan ya buat teman-teman, silahkan dibedakan. Ini pertumbuhan yang posisi kurang sinar matahari. Rantingnya pun loncat-loncat. Awalnya ini sudah beranting, ketika kekurangan sinar matahari loncat lagi dia. Loncat lagi dan tunas lagi. Nah, seperti ini. Ini yang hitam seperti ini. Nah, ini bukan karena apa-apa, ini bahaya. Ini ada tanda-tanda serangan jamur dari perakaran. Biasanya seperti itu. Maka segera diaplikasi fungisida dan netralkan pH-nya. Ini biasanya pH di angka 4, 4,5 kalau hal-hal seperti itu. Oke, ini mulai tunas lagi. Ini belum ya, belum karena ada buah. Jadi pertumbuhan tunas barunya sedikit terganggu. Nah, oke, ini hasil pangkas yang kemarin di videonya ada juga. Ini sekarang sudah seperti ini. Kurang lebih 1,5 bulanan sudah seperti ini. Monggo dilihat di video saya, video-video yang lain. Nah, ini juga sudah seperti ini. Ini malah dipangkas ulat secara otomatis. Dan ini sudah seperti ini. Nah, itu dia. Minggu lalu saya update itu. Ini yang sambung seperti ini. Nah, ini yang kekurangan sinar matahari, rawan dimakan ulat, juga pertumbuhannya lelet. Ini baru tunas lagi. Ini di pohon sengon Jawa ya. Ini biasanya bagus, tapi karena mataharinya, sinarnya kurang kesini, jadi kurang jos. Nah, bila mana kalian menanam dari sulur tanah, hal-hal seperti ini itu wajib ya. Ini bisa diikat, bisa juga ditempelin ke pohon ya, utamakan di area ini pengikatannya.
Nah, biar nanti langsung nempel saat keluar akar tempelnya. Nah, seperti itu. Hal seperti ini juga ini mengakibatkan lamanya pertumbuhan tanaman. Jadinya tunas gantung terus kalau seperti itu. Nah, ini juga hasil pangkas dengan waktu yang sama, hari yang sama. Ini loncat dimakan ulat, biarkan saja. Nanti setelah agak panjang sedikit, pangkasan kedua dilakukan sambil menunggu batangnya ini agak tua. Nah, ini pangkasan awalnya di sini teman-teman. Nah ya, ini pangkasan awalnya tumbuh tetap satu, mungkin karena rimbunan ini. Nanti ini kan nggak nempel, kita pangkas lagi di sekitaran ini. Nah, yang ke atas bisa buat bibit lagi. Nah, ini juga, ini sama. Ya, kalau terlalu rimbun biasanya ulatnya semakin kencang. Penyerangan ulat semakin kencang. Ini sambung. Ini sambung. Ini ya, sambung ya. Ini sambung fase pertumbuhan 1 2 atau 1 kali pangkas di sini ya, kemudian beranting tapi belum berbuah, selalu seperti ini. Nah, untuk vanili rempah jenis ini ya, atau vanili di tempat saya sekarang baru mulai menunjukkan adanya muncul bunga, calon bunga sudah ada. Ini jangan khawatir buat teman-teman yang calon bunga vanilinya dikerubutin semut, itu wajar. Nah ya, ini muncul lagi. Nah, kemudian belum ada tanda-tanda yang lain, baru pohon ini ya, mudah-mudahan ada di pohon lain nantinya. Nah, ini pancat utama alami. Dan buat teman-teman yang punya sulur tanah atau sulur yang seperti ini, itu bisa dirambatkan ke tajar sebelahnya biar nantinya menjadi indukan atau menjadi pohon pengganti apabila pohon yang utama itu terserang jamur. Nah, untuk yang penasaran buah kemukus itu seperti apa ya, seperti ini. Nah, ini bedanya dengan lada, ini ada ekornya ya, ekor ini, dan rasanya pun beda. Ini agak pahit-pahit mint seperti itu. Nah, untuk yang hobi bibit super itu yang akar seperti ini yang dicangkok. Nah, akar seperti ini bagus untuk dicangkok dan keberhasilannya cukup tinggi. Di video saya sudah ada juga, video-video yang sebelumnya sudah ada. Oke, buat kalian yang hobi mencangkok lagi, ini ada lagi teman-teman. Nah, ini bisa dinaikkan ke tajar lain atau seperti ini, tempelin, diganjel pakai areng. Nah, ini akar aktif ya, ini akar. Nah, ini akar-akar aktif ini nantinya bisa dipotong dan ditanam. Ini biarkan nempel di tanah dulu. Nah, ini sebenarnya efek dari perbanyakan ya, dari sana, indukan dari sana yang ini ya, kalian bisa lihat ya, ini masuk ke dalam, keluar dari sini. Tuh, keluar dari sini, kemudian ini tidak bertunas, maka sesuai karakter kemukus
dia bertunas lagi di mata tunas ini dan keluar seperti ini. Ini sebenarnya bisa dinaikkan, dikenakan sinar matahari, nanti keluar tunas. Oke, lanjut lagi untuk yang hobi mencangkok. Posisi pencangkokannya di akar ya, di akar yang seperti ini. Ini masih aktif. Silahkan dilihat video saya yang sebelumnya, sudah ada. Oke, teringat kemarin di kolom komentar ada yang request saya tunggu update-nya video yang ini. Video itu berjudul upaya langkah pencegahan jamur. Mohon maaf karena waktu saya belum ada dan lokasinya agak jauh. Jadi insya Allah nanti tak update lagi. Oke, demikian video singkat dari saya. Mohon maaf apabila video dan audionya kurang jelas. Sekali lagi saya mohon maaf. Terima kasih dan selamat siang.